Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim, bernomor indukan mahasiswa 11930300012. Saya daripada jurusan Hukum Tata Negara Siasah semester 3A. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa ataupun sedikitnya daripada materi yang termuat dari mata kuliah Hukum Tata Negara ataupun Siasah gitu ya. Yang mana salah satunya adalah tentang materi demokrasi. Oke, demokrasi. Demokrasi ini merupakan, kalau kita dilihat dari segi etimologisnya gitu, dari segi unsur bahasanya, demokrasi ini merupakan suatu bahasa serapan gitu yang berasal daripada bahasa Yunani, yakni demos dan kratos itu. Yang mana berartikan demos itu berartikan rakyat ataupun masyarakat, dan kratos itu berartikan suatu pemerintahan. Jika kita ditafsirkan menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi ini berarti sebagai bentuk ataupun sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta ataupun ikut andil dalam memerintah dengan perantaranya wakilnya yang terpilih itu. Jadi dalam sederhananya ta'rif ataupun pengertian daripada demokrasi ini adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Oleh, dari, dan oleh untuk rakyat itu. Nah, itu begitulah kira-kira pengertian singkatnya daripada demokrasi ini gitu. Nah, uniknya di dalam demokrasi ini setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi gitu, baik secara langsung ataupun melalui perwakilannya dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum gitu. Nah, yang mana setiap negara yang menganut sistem ini, pemerintah mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda gitu. Salah satu diantaranya adalah Indonesia, yang mana Indonesia termasuk kepada suatu negara yang termasuk di dalamnya menganut salah satu sistem demokrasi ini gitu, daripada sekian banyaknya negara di belahan dunia ini, yaitu salah satunya Indonesia. Nah, kita mengetahui bahwa demokrasi ini, suatu pemerintahan ini tidak serta-merta begitu saja terlahir itu. Pasti ada beberapa faktor ataupun yang melatar belakanginya terciptanya ataupun terbentuknya suatu sistem pemerintahan yang sedemikian rupa ini gitu ya. Begitu pula dengan sistem demokrasi. Nah, ada beberapa hal gitu, ataupun beberapa tokoh yang mengatakan mengenai demokrasi ini sendiri gitu. Salah satunya ada seperti Abraham Lincoln, terus ada juga John L. Esposito dan lain sebagainya. Yang mana Abraham Lincoln mengatakan itu, menurut beliau gitu ya, demokrasi ini merupakan pemerintahan daripada rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Jadi untuk, dari, dan oleh rakyat. Begitu pula yang sebagaimana yang dikatakan oleh John L. Esposito ya. Di dalam salah satu tesis yang pernah saya baca itu, John L. Esposito itu berpendapat bahwa demokrasi ini merupakan suatu kekuasaan daripada dan untuk rakyat itu. Jadi setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi, baik terlihat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Nah, jika kita melihat daripada bentuk jenisnya, dikatakan demokrasi ini terbagi menjadi dua bagian. Kalau kita diklasifikasikan, maka demokrasi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan itu. Nah, tadi kan dikatakan bahwa demokrasi menurut pengklasifikasiannya itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama demokrasi langsung gitu ya, dan yang kedua adalah demokrasi perwakilan itu. Nah, salah satu halnya di dalam demokrasi perwakilan itu, dalam sistem demokrasi perwakilan ini seluruh rakyat itu memberikan pendapatnya ataupun aspirasinya melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyatnya. Nah,
Setelah terpilih ataupun setelah pemilihan umum tersebut terselenggarakan, maka wakil rakyat tersebut mengutarakan apa yang menjadi aspirasi rakyat dalam mengatasi permasalahan suatu daerahnya ataupun negara gitu. Nah, jadi dalam artian wakil rakyat, sederhananya yang menjadi wakil rakyat yang terpilih dari suatu gundukan masyarakat itu menjadi penghubung ataupun jembatan bagi penyampaian daripada penyampaian yang menjadi aspirasi rakyatnya. Kira-kira segitu dulu ya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan daripada pemaparan tentang demokrasi ini, dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi handlean dalam pembuatan video kali ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.